Selamat malam Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal-soal seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Jadi kita bahas kali ini tentang perkembangan kognitif peserta didik. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah. Jadi yang ditanya adalah makna istilah kognitif. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jadi istilah kognitif. Jadi yang mana dari keempat pernyataan ini? Apakah kemampuan berkomunikasi, memecahkan masalah, interaksi, atau mengintegrasikan diri? Jadi jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi artinya dalam kegiatan pembelajaran, dalam perkembangan kognitif peserta didik, yang paling utama atau sasaran pokok adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Itulah yang menjelaskan istilah kognitif. Bukan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, atau kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Artinya tujuan peserta didik untuk belajar adalah untuk memecahkan masalah. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Dalam perkembangan peserta didik, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah apakah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, atau D. Pengasuhan lingkungan. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Jadi perkembangan kognitif yang paling mempengaruhi atau faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak tentunya adalah pengasuhan dan lingkungan. Bagaimana pengasuhan yang diterima oleh anak atau peserta didik dan bagaimana lingkungannya memperlakukan anak tersebut, memperlakukan dia. Itulah yang paling mempengaruhi bagaimana perkembangan kognitif si anak tersebut. Pertanyaannya, apakah inspirasi dan budaya tidak mempengaruhi? Ya, mempengaruhi. Namun, pada soal ini yang diminta adalah faktor utama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya di mana lingkungan kita, bagaimana lingkungan dia bergaul dengan teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, itulah yang paling mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya.
Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret. Merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 sampai 15 tahun. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Jadi di mana anak yang berusia 7 sampai 12 tahun, inilah saatnya anak mengoperasikan logika, kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Artinya apa yang dipikirkan itu terkait dengan apa yang bersifat konkret. Itu yang pada usia 7 sampai 12 tahun, atau ini dalam pendidikannya pada pendidikan dasar. Artinya ini sering kita sebut dengan sekolah dasar begitu. Jadi murid-murid yang sekolah dasar. Inilah yang mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Atau konkret itu artinya nyata, real, yang bersifat nyata begitu. Maka anak digunakan logikanya untuk menghubungkan bagaimana logika yang dipahaminya dengan kondisi kenyataan yang dilihat, yang dialami. Itulah ciri anak atau ciri kemampuan anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Itu ada pada C. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang berusia 0 sampai 2 tahun. Ini pada bagian dia sensitif, merasa, perasaan. Dia artinya belum pandai menyampaikan apa yang dirasakan, sehingga dia melalui misalnya tangisan, senyum, tertawa, itu belum memahami atau mengoperasikan kaidah-kaidah logikanya, atau dia juga belum mampu mengaitkan terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret. 2 sampai 7 tahun itu sudah mulai mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi belum terkait pada objek-objek yang bersifat konkret. Maka di sana dia banyak bertanya, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini. Kemudian untuk usia 11 sampai 15 tahun itu sudah masuk pada kategori remaja, atau dalam pendidikannya kita kenal dengan sekolah menengah pertama. Itu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir. Tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan
menggunakan potongan sapu lidi potongan sapu lidi, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA-IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Jadi, menggunakan potongan sapu lidi atau benda-benda yang ada di sekitar peserta didik atau di sekitar murid untuk atau yang menyangkut pembelajaran IPA-IPS sebagai media, maka itu merupakan hal yang sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Jadi kan bagaimana cara seorang guru agar murid yang diajari atau agar murid-muridnya lebih mudah mengerti. Maka guru tersebut menggunakan sesuatu atau media atau benda yang paling sering digunakan atau dilihat oleh murid atau peserta didik. Maka hal itu akan memacu murid untuk lebih tertarik membahasnya. Karena dalam permainannya sehari-hari mengalami atau menggunakan hal-hal yang ada tersebut. Nah, di sanalah dia mengaitkan objek yang bersifat konkret tersebut untuk memahami bilangan dan angka. Maka misalnya kelereng dipisah-pisahlah kelereng tersebut. Yang ini 2, yang ini 3, yang ini dan sebagainya. Diupayakan supaya lebih mudah dimengerti. Oke Bapak Ibu. Jadi itu saja untuk soal-soal pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG. Tetap semangat Bapak Ibu. Ingat, pretest PPG atau seleksi akademik merupakan pintu untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru. Seleksi administrasi belum termasuk sebagai pintu, karena lulus seleksi administrasi belum tentu bisa mengikuti pendidikan. Jadi seleksi akademik inilah yang merupakan kuncinya. Maka Bapak Ibu harus lebih bersemangat untuk berlatih, banyak berlatih, maka semakin banyak mengenal soal dan semakin mudah untuk menjawabnya. Karena ingat, menjawab soal pretest nanti atau soal ujian apapun, kita bukan hanya bersaing dengan orang-orang juga, tapi bersaing dengan waktu, bersaing dengan soal-soal yang di hadapan kita. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat, terima kasih, dan sampai jumpa.